setiap hati manusia, bukan hanya bangsa Israel, tetapi dibuka di dalam Kristus kepada segala bangsa. Dan itulah hati Tuhan dalam penciptaan, hati yang sungguh-sungguh menyatakan Injil yang sejati, memanggil setiap manusia supaya datang kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan hari ini, bagaimanakah pergumulan dari hamba-Mu Yeremia yang menerima firman Tuhan yang akan digenapi di waktu yang jauh ke depan, lebih dari 500 tahun. Kami percaya Tuhan bahwa ada maksud Tuhan, dan hari ini kami sudah menerima perjanjian baru itu, dan kami menerima firman yang kekal yang menjadi manusia, dan di dalam kuasa Roh Kudus itulah kami menjadi umat yang baru, dan umat yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan, dibuang Tuhan, dan dibinasakan Tuhan selama-lamanya. Sungguh satu kemenangan besar, dan tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dan ajar dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kerendahan hati, sehingga kami mendapatkan makna sejati dari perjanjian yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Silakan duduk. Ya, kita akan buka kitab Yeremia pasal yang ke-31. Satu kutipan atau satu ayat firman Tuhan yang satu-satunya ada di dalam perjanjian lama, yaitu Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat 33 ini. Ini adalah ayat yang menjadi satu kunci ayat menggabungkan, menyatukan semua konsep tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, dan hanya satu-satunya. Dan ini ditulis kembali dalam kitab Ibrani pasal 8. Ya, diulangi persis pasal 8 ayat yang ke-8. Dan disitulah diingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa Allah sudah mengadakan perjanjian itu sejak dari kekekalan. Sejak dari awal perjanjian yang kekal ada perjanjian Tritunggal, perjanjian yang diatur oleh pengutusan dan penggenapannya oleh Tritunggal itu. Nah, saudara, ini menjadi satu kelemahan daripada kita yang nanti belajar perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu dipisah menjadi beberapa hal yang sangat ironis sekali, karena bangsa Israel sampai hari ini tidak terima Kristus. Artinya perjanjian baru itu tidak diakui kitab suci oleh mereka, dan hanya perjanjian lama. Nah, sedangkan ada gerakan dalam perjanjian baru, gereja tertentu atau beberapa gereja awal mulanya itu menolak seluruh perjanjian lama termasuk bangsa Israel. Jadi hanya mengakui perjanjian baru, perjanjian lama itu hanya seperti pelajaran sejarah, histori gitu ya. Dan tidak lebih tidak kurang. Tetapi yang betul-betul firman Tuhan itu adalah pengajaran Yesus Kristus dan yang diteruskan para rasul. Dan ini dua kubu yang ekstrim. Nah, kita berada di tengah-tengah, dan bagaimana hubungannya, kontinuitas dan discontinuity-nya. Jadi hubungannya itu yang berlangsung apa, yang tidak berlangsung apa, yang berjalan, yang sudah tidak berjalan, yang digenapi dan yang masih dalam penggenapan. Nah, kita akan belajar ini semua. Konsentrasi kita sebenarnya 3 ayat, 31, 32, 33. Tetapi latar belakang itu nanti sambil berjalan saya akan beritahukan. Nah, saudara, bukalah 2 kitab. Jadi Ibrani pasal 8 dan Yeremia pasal 31 ayat 31 dan 33. Nah, Yeremia 31 itu judulnya adalah perjanjian baru. Dan ini satu pembahasan khusus, satu pasal ini itu tentang perjanjian baru. Ya, jadi perjanjian ini akan memperbarui apa yang ada, yang sudah dilihat bangsa Israel yang tidak sempurna, bukan karena hukum Tauratnya tidak sempurna, bukan karena firman-Nya tidak sempurna, karena yang melakukannya tidak sempurna. Dan yang mengajarkannya tidak sempurna, yang menubuatkannya tidak sempurna, dan bangsanya yang dipilih Tuhan juga tidak sempurna. Ya, jadi perjanjian lama itu apa? Yang diganti dan harus diperbarui, yang mengajar itu tidak sempurna, bangsa Israel tidak sempurna.
dan seluruh daripada Taurat mereka itu dijalankan dengan tidak sempurna, dan segala sesuatu tidak sempurna, bukan karena saudara mereka tidak mampu menjalankan, tetapi karena mereka memang tidak akan mampu menjalankan, kemustahilan karena dosa itu. Jadi sebenarnya hukum Taurat diberikan dalam arti hukum Taurat itu adalah sempurna, saudara. Jadi jangan berpikir, saudara, hukum Taurat, oh tidak berlaku ini hukum Taurat, dan banyak pengajaran seperti itu. Saudara, perjanjian lama masih berlaku dan perjanjian baru masih berlaku, dan itu berhubungan terus. Kenapa? Karena prinsip iman di dalam Abraham masih dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai prinsip perjanjian baru. Taurat itu tidak pernah dihapus oleh Tuhan. Hormatilah orang tuamu, tidak mungkin dihapus, saudara. Dan tidak ada orang Kristen mengajar supaya tidak hormat orang tuanya karena sudah digenapi Tuhan Yesus gitu. Bukan gitu, saudara. Jadi apa yang ada, firman itu adalah firman kekal. Jadi apa yang disampaikan Tuhan di Gunung Sinai itu berlaku sampai di surga dan sampai selama-lamanya. Dalam Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan, tidak ada satu titik iota pun yang dihapus, dilenyapkan dalam Taurat itu. Sebelum semuanya terjadi. Artinya apa sebelum semua terjadi? Sebelum semua tergenapi, sebelum semua dijalani oleh saya sendiri, oleh Yesus sendiri. Nah, saudara, nah disinilah banyak gereja-gereja dan himpunan pengajaran-pengajaran Kristen yang susah sekali untuk menangkap apa yang berlaku dan apa yang tidak berlaku, apa yang harus diteruskan dan apa yang tidak diteruskan. Dan mereka di dalam kekacauan yang luar biasa, dan banyak sekali yang kebingungan. Padahal jelas sekali, saudara. Nanti saya akan jelaskan di sini. Dan apakah itu yang membedakan lama dan baru? Ya. Nah, sebelum masuk ke sana kita akan baca terlebih dulu. Nah, saudara, itu judulnya adalah Perjanjian Baru. Yeremia pasal 31. Saudara, Tuhan mengingatkan terus tentang kasih setianya, tentang belas kasihannya, tentang bagaimana mereka disertai oleh Tuhan, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan bangsa Israel. Dan terbalik adalah bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah menolak bangsanya yang dipilihnya, tetapi bangsanya yang menolak dia. Dan itu kita melihat dengan jelas, ya. Nah, saudara, kita lihat pada ayat yang ke-30, ya, ayat 30. Yeremia pasal 31 ayat yang 30. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahan sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Ya, ini satu kondisi bahwa manusia itu tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Manusia itu tidak mungkin dengan kekuatannya bisa menjalani apa yang diinginkan Tuhan, karena dasar dirinya adalah, saudara, manusia ingin selalu dirinya dilayani, bukan Tuhan. Bangsa Israel juga sama. Jadi kebutuhan mereka makan, minum, dan segala galanya itu yang menjadi Tuhan mereka. Kenikmatan yang ada itu menjadi Tuhan mereka. Nah, ayat 31, ya. Sesungguhnya, dan ini satu keterangan yang akan terjadi dan betul-betul akan digenapi. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi tinggal 2 suku, yang 10 suku sudah hancur, ya, masih ingat ya? Dan hancur menjadi suku yang bercampur dengan Samaria. Jadi waktu zaman Tuhan Yesus ada perempuan Samaria, itu perempuan campuran Samaria dan Israel yang tidak diterima menjadi bangsa Israel. Yang ada cuman kaum Israel dan kaum Yehuda, ya. Yehuda itu selatan, Israel itu utara. Bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Jadi yang ingkar siapa? Bangsa Israel. Jadi sudah dicintai, sudah disertai, sudah diberkati, sudah segala-galanya. Dan meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya. 33. Tetapi beginilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Ya, perhatikan ya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan. Jadi semua bersumber kepada diri Allah sendiri,
yang melakukan nanti Allah sendiri, yang menggenapi Allah sendiri, yang melengkapi, yang menyempurnakan Allah sendiri, dan dikerjakan oleh dirinya sendiri. Jadi dikatakan, aku ya akan mengadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku menaruh Tauratku. Taurat mana? Ya Taurat yang lama, bukan Taurat yang baru lagi, saudara. Sebelum Taurat itu kan ditaruh di tabut perjanjian, ditaruh di ruang Maha Kudus. Nah sekarang ruang Maha Kudusnya pindah kemana? Di dalam hatimu. Itulah perjanjian baru. Gampang sekali, saudara. Bukan fisikal, bukan ritualisme, bukan penampakan religiositas, bukan, tetapi di dalam hatimu, esensi jati dirimu. Allah hidup dalam jiwa paling dalam, ditaruh, dikatakan aku menaruh Tauratku dalam batin. Artinya batin itu hati. Saudara, tidak ada satu manusia yang bisa menaruh hukum itu di dalam hati manusia kecuali Tuhan. Saya mau menaruh hukum, ya ini hukumnya ya, nih lihat, baca ini, ya taruh tempel tembok, dok, baca itu hukumnya gitu. Itu nempelnya di tembok. Apa bedanya nempel tembok di batu itu dengan yang ditulis di hati? Saudara tahu? Itu di luar, ini di dalam. Jadi perjanjian lama itu di luar, perjanjian baru di dalam. Ditulis di batu yang tidak selamanya bisa dilihat orang, tetapi ini ditanam dalam hati yang selamanya ingat terus. Dan itu perjanjian baru. Perjanjian lama, bangsa Israel terus meminta kembali siapakah Tuhannya. Mereka bertanya kembali, siapa yang memimpin kita? Musa. Pada zamannya Samuel ditanya, kami kepingin raja seperti raja yang lain. Loh ini kan sudah ada raja, nggak mau saya. Ini kan ada imam, nggak mau saya. Ini kan ada hakim-hakim, nggak mau saya. Jadi mereka melihat di batu. Mereka melihat aturannya itu adalah aturan di luar, dan mereka terus mengejar yang tidak pernah ada bisa mereka kerjakan. Dan Tuhan tahu, dan bukan karena hukum Taurat itu tidak sempurna, bukan, saudara. Tapi karena yang menjalankannya itu nggak ada yang bisa. Satu pun, bahkan Musa pun nggak bisa, saudara. Harun pun nggak bisa. Nah terus mereka menanti siapa? Tuhan berikan anak domba Allah yang harus kamu sembeli. Nah dia yang melakukan, dia mengenapi, dan dialah yang menyempurnakan tutup pendamaian dan tabut perjanjian itu, yang darahnya itu diselain, disembelih, dan kemudian dicurahkan ke tutup pendamaian di tabut perjanjian itu. Barulah ditutupi semua dengan darah Kristus. Baru engkau dikatakan sempurna. Bukan dirimu sempurna, karena kamu tidak sempurna, maka kamu perlu disempurnakan. Nah, yang menyempurnakan itu harus sempurna. Betul ya? Nah, saudara, ini satu pengertian yang sangat mendasar sekali. Jadi Alkitab ini sebenarnya kalau kita pikirkan, kita baca benar-benar pelan-pelan gitu ya, tidak pernah mempersulit orang yang paling bodoh sekalipun. Dan saya percaya, saudara, satu tulisan dari Francis Schaeffer mengatakan, karena dia seorang yang pintar sekali. Orang bertanya, kenapa orang Kristen kok pintar-pintar, baca Alkitabnya kok susah banget ya? Francis Schaeffer mengatakan satu jawaban yang sangat ringkas. Dia mengatakan, tidak mungkin Tuhan mempersulit manusia. Dan firman Tuhan itu tidak ada yang mempersulit manusia. Dan sebaliknya, orang yang paling pintar itu yang paling nolak firman Tuhan. Orang yang paling beragama, yang paling benci Tuhan Yesus. Kalau mereka mencari dengan benar-benar kebenaran dan baca Alkitab, pasti ketemu dan pasti percaya Tuhan Yesus. Dan dia percaya ngomong gitu. Maka orang-orang yang di El Abri yang ada di Switzerland itu, yang dia mendirikan pertemuan agama-agama itu, sudah berapa ratus ribu orang bertobat jadi Kristen di sana. Dan itu pemimpin-pemimpin seluruh tokoh-tokoh yang ada. Karena mereka tidak diperkenalkan kepada pendiri
orang-orang yang pinter, bukan. Mereka dibawa dan kemudian dinyatakan kamu orang berdosa, kamu butuh juru selamat, dan kemudian di situ ada satu pertemuan-pertemuan yang membongkar semua kekuatan manusia yang palsu itu semuanya. Kapan-kapan kalau sudah ada waktu, ada kerinduan, sudah bisa ke sana, ya. Sampai hari ini katanya masih buka. Cuma mahal sekali di Switzerland gitu ya, ketemu dengan beberapa orang yang sampai hari ini dipakai Tuhan. Dan di sana tokoh-tokoh besar biasanya masuk ke sana dan mengarahkan orang-orang mencari kebenaran. Jadi itu artinya orang-orang yang namanya seeker the truth, mencari kebenaran yang benar-benar. Ya, dan itu akan ketemu. Nah, saudara perhatikan, aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Saya tanya, saudara, terus yang ditulis itu apa? Kan ditaruh Taurat kan? Aku menaruh Taurat dalam batin mereka dan aku menulis di mana? Menulisnya di mana? Hah? Menulisnya di mana? Di hati mereka. Menaruhnya di batin mereka. Nah, saudara, kalau kita lihat, kan ini pusat daripada hidup manusia itu kan dalam hati manusia ditulis. Yang bisa nulis dalam hati manusia, yang bisa menaruh semua di dalam batin manusia itu siapa gitu? Dan siapa yang melakukan ini? Ya aku sendiri, Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya? Nah itu, saudara, bagaimana caranya? Supaya saya bisa memiliki apa yang ditulis Taurat itu masuk dalam hidup saya dan menerima hukum perjanjian baru yang kekal itu selama-lamanya. Kapan? Nah, saudara, kita akan melihat ayat yang paralelnya nanti ya. Kita baca ayat 34 dulu. Demikian, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi melupakan dosa mereka. Betul? Saudara, saya ganti melupakan. Banyak orang pendeta-pendeta kata, jangan gitu, Tuhan sudah melupakan dosamu, kamu jangan ingat lagi dosamu. Saudara, Tuhan tidak pernah lupa. Di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah lupa siapa kamu yang berdosa, dan dosa apapun yang kamu lakukan, dia tahu semua. Dia cuma tidak mau ingat. Ada orang tanya pada saya, Pak, kenapa sama benci Pak ada orang-orang ini? Kenapa saya nggak bisa melupakan itu? Nggak bisa. Sesuatu yang tertanam pasti keluar lagi. Tapi kamu bisa tidak mengingatnya. Kamu bisa melawannya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kasih menutupi dosa, betul kan? Kasih menutupi iri hati, dendam semuanya. Nah, kasih itulah yang mengalahkan dunia ini. Nah, itu kekuatan perjanjian baru. Dan engkau sudah mengalahkan dunia ini. Apa itu? Kasih itu yang mengalahkan dunia. Jadi kalau orang punya kasih, itu kebencian apa itu nggak bisa menguasai dia. Artinya dia memiliki Kristus, karena contohnya kan Kristus. Perjanjian baru itu Kristus. Nah, saudara, dikatakan di sini tidak usah lagi orang mengajar. Apa artinya? Setiap orang harus kembali pada firman Tuhan. Dari kecil dia kecil sampai dia dewasa balik ke firman Tuhan. Jadi ya saudara, fungsi daripada keluarga, gereja, orang tua, dan juga para hamba-hamba Tuhan itu membawa seluruh manusia, jemaat, dan anggota keluarganya untuk belajar firman langsung. Yang ngajar itu firman. Jadi sama saya mengajar orang, firman itu menurut firman itu begini loh gini. Yang ngajari siapa? Saya. Salah. Firman. Memang saya ngomongin kamu, tapi saya ngajar apa? Ngajar firman. Jadi ngajari dia siapa? Firman. Bukan saya. Kalau saya kan, oh sebentar, saya punya penemuan baru nih. Kalau orang baik itu mukanya harus, matanya harus besar. Gitu kan? Itu penemuan saya. Tapi saya mengajarkan apa? Yang ada dalam firman Tuhan. Saya ini hamba firman, hamba kebenaran, hamba Allah. Jadi saya menyampaikan apa yang diajar Allah tak sampaikan pada kamu. Apa yang diinginkan Allah tak sampaikan pada kamu. Jadi yang ngajar kamu siapa? Ya Allah melalui siapa? Melalui kamu. Nah, nanti sesudah dikatakan pada waktu yang betul-betul sempurna, saudara, gereja yang sempurna, nanti di surga, nggak ada yang ngajari satu sama lain. Jangan cari saya, Pak Agung nanti ngajar saya di surga ya. Nggak ada kursus di surga.
Kenapa? Karena semua kita diajar langsung dari sumber utamanya. Jadi di sana orang-orang besar, pendeta-pendeta besar semua jadi murid semua, sama dengan kita. Saudara jangan rendah hati. Oh ini pendeta besar Pak, nanti sama dengan kita, belajar bareng. Tenang aja, di surga semua sama. Gurunya siapa? Guru yang agung, hanya Yesus. Nggak ada yang boleh jadi guru di sana, nggak ada yang boleh jadi imam. Saya imami ya, ke orang-orang tetangga kita kan gitu kan. Imamnya siapa? Imam siapa? Di surga, imamnya siapa? Imam besar siapa? Nggak perlu imam kamu lagi. Oh pendeta, Pak Pendeta, kamu kan pendeta kamu. Oh ini kan pendeta besar di dunia nih, Billy Graham kamu. Billy Graham pun jadi jemaat ngimami yang di depan Yesus. Nah saudara, ini satu pengertian yang baru dan satu yang ditanam oleh Tuhan. Nah kita lihat dalam Ibrani saudara. Nah, kita lihat dalam Ibrani. Perhatikan saudara. Saudara, sebelum kitab Ibrani dituliskan, banyak orang bertanya dan terdapat satu semacam, kalau saya boleh mengatakan itu, kekacauan sebenarnya dalam gereja Tuhan. Karena mereka bertanya, ini hubungannya apa ini? Paulus ada, Petrus ada, semua ada. Tapi mereka tidak mempunyai satu panutan, satu ajaran yang menjelaskan secara ritual itu apa bedanya Tuhan Yesus dengan Musa, dengan Abraham itu apa gitu. Dan tidak ada satu kitab menjelaskan. Akhirnya Ibrani lah yang menjelaskan, saudara. Supaya jemaat itu tahu orang Israel dengan orang Israel baru itu bedanya apa, bersatunya karena apa. Saudara, saya percaya bangsa Israel itu yang umat sisa yang Tuhan pilih sampai akhir zaman itu adalah bangsa yang sama dengan kita, satu bangsa dalam darah Kristus. Dan tidak ada dua bangsa nanti di surga, hanya satu bangsa. Jadi ajaran yang mengatakan, oh Israel fisik itu nanti sendiri, gereja sendiri, Israel yang ini lebih tinggi kedudukannya, nggak ada itu saudara. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu, di dalam tubuhku aku mendirikan umat perjanjian baru. Hanya satu umat, hanya satu bangsa pilihan yang terdiri dari segala bangsa plus Israel di sana. Yang memang saudara, Israel itu sebagai awalnya, dan itu tujuan adalah sebagai pintu awalnya ke segala bangsa itu bangsa Israel. Dan pintunya itu siapa? Saudara tahu pintunya siapa? Yesus Kristus, karena dialah Israel. Yesus itu Israel. Jadi bukan Daud, bukan Salomo, bukan Harun, bukan imam besar Samuel, bukan. Yesus itu imam besar, nabi, raja, dan dialah yang terbesar. Dan dialah pintunya masuk, dan itulah perjanjian baru. Hanya satu pintu. Dalam perjanjian lama bisa buka pintu-pintu banyak, saudara. Perjanjian baru hanya satu pintu. Dan hanya Kristus. Tuhan Yesus mengatakan apa tentang pintu? Saudara, dia mengatakan, akulah pintu itu. Akulah jalan itu. Aku mengetok, kamu buka. Aku sudah buka hatiku. Kamu tak ketok, kamu buka enggak? Saudara, itu berkaitan dengan perjanjian. Jadi semua yang kalau kita perhatikan baik-baik, pengakuan Yesus sebagai aku adalah kebenaran dan semuanya, itu berkaitan dengan perjanjian semua. Apa yang dijanjikan Yahweh, dia mengatakan dan dia genapi semua. Ya, perhatikan saudara. Ayat 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Sama kan? Ayat 31 kan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Perhatikan saudara. Ya, perhatikan. Kan ini masih bangsa Israel kan? Bangsa Israel fisik yang dibicarakan dalam Ibrani. Nah, ayat 9. Bukan seperti yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perhatikan, sebab mereka tidak setia perjanjianku dan aku menolak mereka. Nah, di sini kita perhatikan saudara. Ya, ayat 32. Bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Yeremia 31 ayat 32. Dan pada waktu aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir,
perjanjianku itu telah mereka ingkari. Kalau dalam Ibrani apa? Perhatikan. Dalam Ibrani dikatakan aku menolak mereka. Tanggung jawab manusia mengatakan mereka mengingkari perjanjianku. Sovereignty of God mengatakan aku menolak mereka. Jadi sebelum mereka berbuat pun aku sudah tolak mereka. Saudara, penolakan ini ada penolakan yang menyatakan bahwa tidak lengkapnya dan harus ada yang menggantikan menjalani hukum Taurat. Jadi hukum tanpa dilakukan itu bukan hukum dan tidak ada kekuatan, tidak ada kuasanya. Nah, saya beri contoh. Saudara kasih di jalan, dilarang masuk, kasih ya, terus gambarnya anjing herder, supaya takut orang kan, atau dikasih singa lah, begitu kan, supaya lebih takut lagi ya. Satu orang melanggar, ya kan, mungkin di situ ada anjingnya atau herder dan kemudian digigit gitu kan. Tapi karena satu melanggar, dua melanggar, kalau semua orang sudah tidak merhatikan hukum, ngapain dia ditempel, dilarang masuk? Kenapa? Nggak takut anjing soalnya. Pawang anjing, peternak anjing gitu kan. Jadi dia bisa tahu bagaimana menakluk anjing. Orang, oh tenang aja, kenapa? Bisa tak taklukin. Dia masuk. Dilarang masuk itu nggak ada artinya. Kenapa? Karena dilanggar. Begitu dilanggar, hukum itu semua rambu-rambu yang ada, dan di Indonesia, di jalan-jalan, di Bandung semua, aneh sekali saudara. S artinya silakan berhenti. Khusus untuk angkot-angkot. Saudara, yang semua digembok gitu, kendaraan mewah digembok, jeblek gitu. Angkot nggak pernah digembok. Saya tanya, adilkah negara seperti ini? Pak, kasihan cari makan Pak. Itu lebih kasihan lagi, supirnya suruh bayar, tahu nggak kamu? Yang digembok kan nggak peduli kan majikannya, kan tanggung jawab kamu supir. Berapa kena? 500.000, potong 500.000 gajian. Sama-sama kasihan kan? Saudara, keadilan di mana? Nah, kalau orang cuma menjalankan itu dan tidak pernah menjalankan dengan benar, maka hukum itu menjadi, saudara tahu, menjadi celah, menjadi mempermalukan. Saudara, kok nggak malu ini? Udah seperti itu diatur, kok nggak malu? Maka orang yang tidak punya malu, orang yang tidak bermoral. Orang yang tidak bermoral, orang yang tidak mengakui hukum. Orang yang tidak mengakui hukum artinya apa? Disitulah sumber dari segala kejahatan. Saudara, ini pengajaran-pengajaran dalam firman Tuhan, kalau kita pelajari, jelas Tuhan mengatakan, aku yang menetapkan, kamu yang bertanggung jawab. Loh, kok enak Tuhan? Tuhan menetapkan segala sesuatu karena dia maha tahu, udah ngatur semua nih, begini nanti terjadi apa, dia tahu semua dengan kedaulatannya, dia mengerti, dia atur, dia mengontrol, menguasai, dia menjaga semua orang, semua terjadi semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kan gitu kan? Terus begitu bersalah, kamu yang berdosa, kamu dihukum. Loh, Tuhan kan tahu, kenapa kok nggak ngomongin saya? Kasih hati yang baru dong. Kan gitu kan? Saudara, dikatakan karena kamu menolak aku. Sudah ada semua rambu-rambu, sudah ada semua. Orang kaya yang bersama dengan Lazarus yang miskin, kepingin saudaranya diselamatkan. Ngomong apa dia? Sudah tahu ngomong apa? Supaya ngirim orang, suruh ngabari Injil. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu tahu nggak? Orang bangkit dari mati ngabarkan, nggak percaya mereka. Artinya apa? Bahwa seluruh saudaramu yang menolak firman Tuhan binasa semua. Nggak ada kesempatan, nggak bisa didoakan di neraka juga. Jadi Tuhan sudah menetapkan itu dan disuruh, nggak bisa mau orang yang sudah mati dan bangkit dari kematian, tanda petik Yesus sendiri kan itu kan. Terus ngabarkan Injil, kalau mereka binasa. Kenapa binasa? Karena menolak aku, menolak Roh Kudus. Saudara, di sini terjadi satu pertentangan yang hebat antara perjanjian itu ada dua. Satu adalah tanggung jawab di dalam diri manusia dan kedaulatan Tuhan tentukan. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara,
Dikatakan di sini, nanti kita akan pelajari baik-baik gitu ya. Ayat-ayat ini, coba perhatikan saudara. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ya, perhatikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam. Nah, ada konteks yang berbeda sedikit, saudara. Di sini katakan akal budi. Tadi kan batin. Akal budi sebenarnya pikiran. Dan dikatakan, aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Sama kan? Mereka menjadi umatku. Saya tanya saudara, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, menuliskan dalam hati mereka, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Bedanya apa dengan perjanjian lama? Yang satu masih akan terjadi, kalau ini akan dilaksanakan, terjadi. Dan sudah terjadi. Jadi ini sudah terjadi, kalau itu belum terjadi. Ini sudah dilakukan dan sudah digenapi. Nah, saudara, perkataan 11, ayat 11. Dan mereka tidak mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Ya, di ayat yang 34 pasal 31 Yeremia, tidak ada kenallah Tuhan. Apa artinya, saudara? Nah, coba perhatikan. Ya, ini penulis ini diperkirakan mungkin Rasul Paulus atau Barnabas atau siapa, nggak tahu. Ya, nggak jelas. Nah, dari perkataan ini, kalau ini cara berpikirnya Rasul Paulus dan para rasul, saudara. Coba perhatikan, saudara. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya dan sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi saudara perhatikan, apa yang menjadi baru, yang menjadi perjanjian itu baru? Saudara tahu apa? Mengenal Tuhan. Yang dulu dalam perjanjian lama kamu tidak kenal Yahweh itu siapa. Kamu cuma tunggu firman datang, firman datang, firman datang, firman datang, tunggu hamba Tuhan datang, hamba Tuhan datang. Sekarang kamu tidak lagi mencari mereka. Tapi apa? Aku langsung menyampaikan Yahweh itu di dalam diriku, dalam seluruh hidupku. Ini loh Yahweh. Jadi artinya orang tidak lagi mencari guru siapa enggak. Nah, di dalam Kristuslah wujud daripada semua perjanjian baru yang buntu dan tidak bisa mengenal baik Yahweh dan semuanya itu sekarang gamblang terang jelas di sana. Loh ini loh sekarang. Yahweh itu ini loh sekarang. Sudah ditulis dengan huruf besar. Kenalan Kurios atau Yahweh atau Yehovah Adonai. Jadi dikatakan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ada satu kalimat yang dimasukkan, a merciful heart. Aku menaruh belas kasihan. Saudara, Matius pasal 9. Saudara baca itu semua. Bagaimana Tuhan punya kerendahan hati yang luar biasa Kristus. Kenapa? Karena belas kasihan. Jadi orang bisa diterima hanya karena satu alasan, karena aku berbelas kasihan kepadamu. Aku berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan. Aku menaruh kemurahanku kepada siapa aku menaruh kemurahanku. Dan semua bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Jadi perjanjian baru itu mengutamakan apa? Kekuatan belas kasihan. Pintu yang paling sulit dalam perjanjian baru adalah inti Injil Kerajaan Allah yang harus disampaikan. Ini ada di seri Injil Kerajaan Allah tentang belas kasihan. Ada 4 seri. Saudara nanti di YouTube bisa lihat itu. Nah, saudara perhatikan. Dan waktu seseorang mengatakan belas kasihan menjadi ukuran kekuatan. Orang mau menjadi rasul, orang menjadi orang Kristen sejati, orang menjadi orang pemimpin gereja sejati, semua ukurannya belas kasihan. Memberi tumpangan pada orang-orang yang mau menumpang padamu. Kalau engkau menjadi diakan penatua, kamu harus buka rumahmu untuk ditumpangi orang. Belas kasihan artinya. Seorang rasul bisa menjadi rasul luar biasa dipakai Tuhan, hanya satu syaratnya,
berbelas kasihan. Jadi semua rasul belas kasihan, umat yang berbelas kasihan. Kenapa? Karena saya dapat belas kasihan dari Tuhan. Jadi waktu saya melakukan berbelas kasihan pada orang, saya bersyukur karena Tuhan sudah berbelas kasihan pada saya. Karena Tuhan sudah mengampuni saya mengampuni kamu. Karena Tuhan sudah tolong saya tolong kamu. Tuhan sudah selamatkan saya memberikan berkat pada kamu. Ukurannya bukan diri saya, tapi ukurannya adalah Tuhan. Perjanjian baru bukan diukur dari kekuatan kita, itu ada perjanjian lama, tapi dari kekuatan Tuhan yang sediakan. Saudara, kalau kita membaca ini baik-baik gitu ya, ada kata menaruh, aku meletakkan, aku menetapkan, aku yang membangunnya, aku yang mendirikannya. Jadi menaruh itu bukan cuma taruh-taruh udah selesai gitu. Enggak, saudara. Menaruh itu artinya apa? Menetapkan di sana dan membangun di sana, mendirikan sampai sempurna. Itu istilah menaruh itu di situ. Nah, sekarang kita masuk dalam arti lama dan baru. Nah, saudara, dalam perjanjian baru itu ada 3 kata yang dipakai, ya, ada di slide itu. Pertama adalah neos, ya, happy neos year, neo hemera, gitu kan, new year, gitu kan, itu dari kata neos. Nah, saudara, apa bedanya neos, kainos, profatos, gitu kan? Nah, saudara, saya jelasin yang neos dulu, yang umum, ya. Saudara pernah punya KTP, ya kan? Kan di situ ada kadaluarsa, betul kan? Orang KTP umum apa? Ini KTP lama, udah mati. Nah gitu kan? Ganti baru, diganti KTP-nya kan? 2023. Nah ini KTP baru kan berlaku sampai 23. Itu namanya neos. Dalam waktunya diperbarui. New Year. Saudara, kalau di dalam mengasihi, khususnya di dalam kitab Korintus, mengasihi dengan kasih yang baru, itu bukan pakai kainos, tapi neos. Jadi artinya begini, saudara, setiap hari itu jemaat dan keluarga, suami, istri, dan semuanya itu harus memperbarui kasihnya dari hari ke hari dan semakin serupa Kristus. Itu neos. Karena waktunya berganti, jadi tambah tua, itu harusnya tambah cinta. Harusnya, karena waktunya kan berjalan kan, semakin berjalan waktu, semakin panjang waktu, semakin cintanya semakin besar, semakin luar biasa. Dan itu dikerjakan Tuhan Yesus doa syafaat sampai hari ini. Dia pakai neos, mengasihi mereka dengan neos yang berlangsung terus menerus, semakin mencintai. Jadi kalau semakin kita melihat gitu ya, anak kita tambah lama tambah besar, terus kemudian tambah besar, tambah gede kan udah umur 17 tahun, 21 tahun, kan biasanya orang tua itu lepas. Bukan karena nggak mengasihi, tapi karena mengasihi dengan dewasa kita lepas gitu kan. Cuma orang barat kebablasan, nggak butuh orang tua, semua itu kebablasan, terlalu egois. Nah, kenapa Alkitab pakai keluarga timur, bukan keluarga barat? Puji Tuhan, karena Israel keluarga timur yang kuat sekali, anak cucu keturunan kuat sekali. Orang barat nggak peduli anak cucu, saudara. Yang peduli saya, hari ini saya, hormati saya, semua saya, pusatnya saya, ya. Mau menciptakan apa? Saya, e-learning, iPhone, iPad, iPod, saya, semua Saudara, bedanya apa? Kekuatan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara, kalau kita baca dengan baik, semua yang berjalan, semua yang dilakukan oleh manusia, saudara, itu menunjukkan mereka tidak pernah bisa mendapatkan kesempurnaan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Kristus. Dan semua yang dilakukan oleh Kristus dimulai dengan pintu belas kasihan. Kalau nggak percaya seperti itu, saudara, ya, saudara mengadili orang gitu ya. Jika saudara belum pertama kali mengadili orang, tutup mata. Kan pengadilan sekarang kan lambangnya kan bawa pedang ini kan, terus ditutup mata kan. Keadilan pedang itu kan, terus tutup mata. Kenapa tutup mata? Supaya nggak melihat siapapun. Nah, kalau Kristen buka mata dengan terang firman Tuhan, aku mengadili engkau.
Nah, itu bedanya patungnya Kristen dengan patungnya hukum. Orang Kristen dengan melek mata dengan kebenaran mengadili Tuhan, dan begitu melihat kamu nggak bisa, kamu binasa, kamu mati, kamu tak hukum, kan gitu kan? Dengan keadilan Tuhan kamu tak hukum semua, mati semua manusia, dan waktu dihukum semua manusia tidak ada yang benar satupun. Semua manusia harus mati semuanya, dan itu sudah merupakan hukum Tuhan. Saya tanya saudara, terus Tuhan dengan keadilannya tanpa belas kasihan, gitu ya, kemudian binasa semua manusia. Saya tanya, adil nggak Tuhan? Menciptakan hanya untuk dibinasakan. Katanya kamu mau bergaul dengan manusia, katanya kamu mau bersekutu dengan manusia. Nah, di mana janjimu? Jadi nggak mungkin, saudara. Jadi waktu Tuhan mengadakan pengadilan, Dia memberikan dulu pintu keselamatan melalui pintu belas kasihan, supaya adil Dia. Dan disitulah dibukakan belas kasihan melalui siapa? Kristus. Saudara masih ingat di manakah belas kasihan? Para rasul menjadi rasul karena mereka berbelas kasihan pada orang-orang miskin. Timothy Keller mengatakan begitu, saudara. Keberhasilan gereja Heaven yang dia pimpin, yang berorientasi pada firman Tuhan Gospel Center itu, dia mengatakan dia mulai dengan belas kasihan. Dan itulah dimulai. Terus bagaimana mulai belas kasihan? Coba saya tanya, saudara. Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria, mulai dengan apa? Bukan dengan keadilan, bukan dengan hukum, bukan dengan tradisi, bukan dengan agama, bukan dengan Taurat. Oh, kamu tidak kudus, kamu sudah bangsa campuran, udah cemar. Nggak bisa, saudara. Yang bisa melangkai segala keterbatasan hukum moral semuanya adalah hati belas kasihan Tuhan. Jika ibadahmu tidak dengan ibadah yang berhati belas kasihan, semua persembahanmu itu sia-sia. Semua ibadah kita itu sia-sia. Dan itu perkataan dari firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan ilustrasi orang Samaria baik hati. Apa yang dipamerkan? Belas kasihan. Dan akhir zaman Tuhan mengatakan, anak-anakku dan gereja Tuhan akan memperhatikan belas kasihan. Apa itu? Saudara, saya tanya, apa itu? Waktu di penjara, waktu telanjang, waktu apa semua, di mana gereja? Di mana itu? Kalau saudaramu seperti itu, dikatakan sesamamu dan saudaramu. Nah, saudara, kita belajar baik-baik bahwa yang kita tolong pertama kali adalah pintu belas kasihan, dan Injil mulai dengan belas kasihan, maka perjanjian dimulai dengan belas kasihan. Kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, semua manusia mati, Adam mati, semua mati. Tapi karena Tuhan berbelas kasihan, Tuhan merancang penebusan dan semua keluar. Tuhan bermurah hati. Ya, dan itulah kekuatan yang luar biasa, murah hati. Ya, kita lanjutkan. Saudara perhatikan. Tadi neos kan, sekarang arti neos yang kedua begini, saudara. Neos itu punya arti sesuatu yang bukan hanya tahunnya yang berubah, tetapi juga mempunyai arti perubahan dari tahun itu, maksudnya dewasa. Jadi kalau saya melihat anak ini segini, terus kemudian udah remaja ketemu, loh, kamu ini yang namanya Agung itu, oh dulu kamu, aduh, sekarang udah besar, jadi orang gagah seperti ini. Nah, itu neos. Esensinya sama, cuman dia dalam perubahan waktu dan ada kualitas di situ, maksudnya pertumbuhannya jadi beda. Nah, kayaknya baru ketemu, padahal dari kecil aku kenal kamu, kayak gini baru ketemu, saya siapa kamu? Lu ponakanku kamu. Nah, itu artinya neos. Bisa ngerti ya? Tetapi Alkitab memakai perjanjian baru bukan neos. Nah, sekarang kita lihat yang agak simpel, purvatos, ya. Apa purvatos itu? Saudara, ada orang ketemu gitu ya. Orang ketemu orang gitu habis dari salon. Kan rambutnya sama, semua sama gitu kan, terus di model yang lain sedikit, terus baunya wangi, itu semuanya datang. Waduh, kamu ya, katanya itu apa? Waduh, wajah baru ya, gitu kan. Nah, itu provatos.
Yang nempel-nempel semua itu profatos. Baik minyak wangi, baik lipstick, apa itu profatos. Jadi cuman tempelan dan waktunya sangat sedikit. Bau wangi itu berapa tahun sih? Saya tanya, bau wangi dan bau busuk itu lama mana? Ayo coba aja. Yang kalau pinter pasti tahu. Bau tai gitu kan, terus dengan bau minyak wangi, gua dibuka minyak wangi tai. Lama mana? Saya tanya. Saudara, profatos itu sebenarnya kalau kita pelajari baik-baik, itu yang baik itu sangat sementara dan sangat cepat, seperti uap. Seperti rumput yang di taman begitu hilang, layu. Nah itu profatos. Manusia seringkali berubah secara profatos. Seperti Sprite. Itu Nah kainos itu, saudara, perubahannya itu kekal. Begitu diubah Tuhan, orientasi hidupnya nggak pernah berubah dia. Contohnya panggilan menjadi hamba Tuhan, nggak akan berubah sampai mati, sampai ketemu Tuhan, sampai terus dia seperti itu. Itu namanya kainos. Secara kualitas diganti seutuhnya dengan kualitas yang seperti Tuhan mau. Dan itulah manusia baru, dan itulah hukum yang baru, dan itulah perjanjian baru, itulah Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru, dan bait Allah yang baru, dan sungai yang baru. Semua baru. Itu kainos. Jadi dalam perjanjian baru ini, saudara, apa yang baru adalah esensi daripada hukum itu digenapi dengan sempurna. Jadi nggak perlu lagi kamu belajar, kamu melakukan, nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah kainos. Siapakah kainos itu? Kristus, kainos, Kristus Yesus yang memperbarui engkau. Jadi perjanjian baru mengatakan inilah perjanjian baru, inilah darah perjanjian baru. Darahku akan ditumpahkan. Masih ingat kan? Setiap kali perjanjian baru yang gitu kan? Ini loh perjanjian. Apa? Darah Yesus, nyawa Yesus. Dan di dalam perjanjian lama, anak domba nggak bisa menuju pada Kristus. Jadi Tuhan waktu memberikan hukum Taurat di Sinai dan Musa menerima, saudara percaya tidak? Musa waktu menerima, Musa pikir apa? Wah, orang menerima hukum Taurat itulah yang bisa melakukan. No. Dan dia sampaikan pada bangsa Israel, ini hukum Taurat, 10 hukum Taurat, begini. Saudara tahu apa yang ada dalam hati Musa? Saudara tahu? Bukan membawa umat itu semakin mengenal akan kebenaran dan mereka semakin mampu melakukan kebenaran. Enggak. Musa tahu, begitu hukum Taurat diberikan, dia langsung menjerit. Saudara baca baik-baik nanti di dalam kitab Keluaran. Bangsa Israel mengatakan, berkumpul, hukum Taurat diberikan, kami akan taat padamu. Seluruh ngomong gitu, tua-tua semua ada, saudara. Kami akan mematuhi semua peraturan dan hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, amin, gitu kan. Nggak sampai 40 hari dia turun, tuh gitu kan. 40 hari turun. Terus kemudian apa yang terjadi? Baru mulut yang kata, kami taat, bangun berhala, tahu nggak? Dan itu bukan sekali, berkali-kali sampai akhirnya masa pembuangan dan kebejatan yang memuncak. Tuhan mengatakan, aku menolak engkau karena engkau mengingkari perjanjianku. Tapi aku akan memberikan perjanjian baru, dan tidak akan pernah aku menolak engkau, dan engkau tidak akan pernah mengingkari aku. Kenapa? Karena aku akan memberikan anakku. Aku memberikan firman yang kekal, aku memberikan hati yang kekal, dan semua. Dan siapa yang melakukan? Aku akan lakukan, dan tidak ada jalan lain. Nah di situ, saudara. Dan kita sekarang belajar, jadi perjanjian baru itu bukan menghapus perjanjian lama, tetapi saudara, menggenapi. Dan semua yang tidak bisa dilakukan perjanjian lama, dan apapun yang ada perjanjian lama itu dilengkapi, dan semua perjanjian lama itu menunjuk kami nggak bisa, dia yang bisa. Nah seperti itu, saudara. Seolah-olah orang-orang itu semua, kalau saya mau ngomong gitu ya, ilustrasi ini paling gampang lah, ya, untuk menutup hari ini. Saudara, ada seorang yang datang ke rumah sakit karena dia batuk. Batuk biasa, biasa orang batuk biasa kan, biasa gitu kan.
Kalau sudah 2 tahun batuk-batuk, nah itu nggak biasa lagi, saudara. Luar biasa gitu kan. Kalau 5 tahun batuk-batuk terus dadamu sesak, kamu batuk terakhir keluar darahnya, wah itu luar binasa, saudara. Maka ke dokter udah telat. Orang kalau ke dokter biasanya udah telat. Ke dokter kan akan terus lihat, waduh nggak bisa nih, kamu kemungkinan kena TBC atau apapun. Coba rongsen kamu, rongsen. Nah waktu di rongsen itu menyembuhkan atau memperjelas penyakit. Saya tanya, di rongsen, wah paru-parunya tuh penuh dengan, saudara tahu, penuh dengan danau-danau baru. Ada Danau Toba, ada pulau-pulau yang baru di situ kan. Oh di sini ada bendungan-bendungan yang baru. Ini paru-paru atau peta gitu kan? Paru-parunya nggak kelihatan, yang kelihatan tuh penyakitnya semua. Waktu di rongsen dan kemudian fotonya ditempel di neon yang terang itu, dokter rongsen ngomong, liatin orang itu, waduh, pengalaman saya kalau penyakit kayak gini, itu tinggal tunggu minggu. Maksudnya apa, dok? Ya nyawa di tangan Tuhan. Menurut pengalaman saya, orang kayak gini ini tinggal, ya paling nggak lebih dari 2 bulan, 8 minggu lah, udah mati modar. Nah terus yang sakit kan, saya tanya sekarang, nah dia mulai sadar nggak dia sakit? Iya, kenapa sadar? Karena ditunjuk oleh rongsen itu, saudara. Nah ini hukum Taurat itu seperti itu, saudara. Hukum Taurat itu memperjelas kamu itu tidak bisa. Ini loh, kamu itu berdosa. Jangan bangga. Oh, yang hebat itu apa? Orang sakit rongsen itu pergi ke keluarganya. Kamu tahu nggak? Papa sekarang itu penyakitnya itu enggak? Paru-paru stadium 4. Orang tuanya, istrinya, anaknya tanya, kamu kok bangga pisan penyakit segitu banyak? Mau mati kok bangga gitu? Nggak ada orang bangga dengan ditunjuk dosanya, bang. Pasti kan, aduh kan gitu kan, gimana saya berobat gitu. Bukan orang bangga, wah ini loh paru-paruku lihat ini, bentuknya baru sekarang. Baru apa? Mau mati. Orang divonis pasti dia apa? Tahu diri kan? Dia melihat dirinya, aduh saya berdosa. Oh begitu berdosa saya. Nah hukum Taurat itu waktu diberikan, itu seperti sinar yang membuka seluruh kamu tuh bangsa yang biadab. Jadi Allah bukan memberikan jadi bangsa yang baik, bukan, saudara. Kamu bangsa yang biadab. Nah hukum Taurat diberikan, seluruh itu diberikan untuk mengatakan pada mereka, kamu tidak mampu melakukan, kamu harus ada yang dikorbankan bagi kamu, baru kamu dibenarkan. Jadi semua menuntun, semua membawa, hukum Taurat itu membawa pada semua orang jatuh dalam penghakiman Allah, penghukuman Allah, kamu akan binasa. Nah fungsi daripada Injil, tadi kan Taurat, dokter T kan. Nah sekarang ke dokter yang Injil, seorang dokter yang memiliki banyak kemampuan dan luar biasa datang. Apa sakitmu gini? Dilihat fotonya. Ah nggak bisa nih kamu. Ya. Terus gimana? Harapan cuma satu. Paru-parumu diganti yang baru. Transplantasi paru-paru. Ada gitu? Mungkin, nggak tahu kan? Kan kita nggak tahu. Kan karangan saya, karangan untuk ilustrasi. Oke, ini ambil paru-paru yang baru. Ambil semua paru-paru, bersihin, ganti paru-paru baru. Blek gitu kan. Dia napas gak sakit, semua gak sakit, sembuh kan gitu kan. Nah itu artinya kainos. Jadi kainos itu baru karena yang lama sudah gak mungkin dilakukan dan diservis lagi, harus diganti. Itu artinya betul-betul seutuhnya a new man, a new heart. Dan itulah perjanjian baru. Jadi saudara, kalau saudara nanti beribadah, di ibadah ini saudara jangan mencari pembenaran pada Tuhan, karena kamu sudah dibenarkan. Jadi semakin kita ibadah itu merupakan satu ekspresi kita, rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberikan berkat yang luar biasa. Jadi orang yang sudah paru-parunya tadi yang sudah bersih gitu kan, terus dia pulang, waduh paru-paru saya bersih, saya bisa lari, wah 10 kilo, dulu 10 meter, gitu kan. Sekarang bisa lari naik terbang yang tinggi semua tak jalani, bagus gitu kan. Terus kemudian orang ini yang sudah diberkati dengan anugerah luar biasa diganti paru-paru.
balik ke hidup yang lama, boleh nggak? Ambil rokok lagi, minum lagi, saya tanya saudara, itu orang sinting ya? Sinting rohani, gila rohani, illogical. Jadi orang sudah mendapatkan berkat, nggak mungkin dia mau sentuh lagi itu, saudara. Kenapa? Lo kan ngerusak saya. Nah, perjanjian baru itu mempunyai kekuatan bisa memperbarui ini, saudara. Mengingatkan dengan kuasa Roh Kudus. Perjanjian lama nggak bisa, saudara. Hanya menunjuk kamu berdosa, semakin berdosa, semakin rajin, semakin berdosa, semakin baik, semakin berdosa. Jadi, saudara, seluruh perbuatan bukan hanya moral, bukan hanya Taurat, moral dan kebijaksanaan manusia baik yang ditemukan Konghucu, Kongfis, Lao-Tse semuanya menunjukkan manusia adalah berdosa. Dan itu kata firman Tuhan. Dan hanya Kristus yang bisa mengenapi keinginan Allah tanpa dosa. Dan dialah penggenap perjanjian baru. Hanya di dalam Kristus semua diperbarui. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Bawalah hati kami untuk kembali memperlihatkan dan kuasa-Mu yang sempurna itu di dalam kelemahan-kelemahan kami, dalam dosa-dosa kami, keterbatasan kami. Tuhan, ajar kami supaya kami tidak berusaha dengan kuasa kami untuk membawa kehidupan kami supaya kami semakin berkenan dengan cara-cara kami. Tetapi ajarlah kami supaya kami memiliki perjanjian baru yang betul-betul baru, yang merasakan kasih kemuliaan Tuhan, kemurahan, belas kasihan, pengampunan, dan penyertaan Tuhan, yang tidak pernah Engkau cabut kembali, Engkau hapuskan, Engkau lepaskan, Engkau tinggalkan kami. Dan janji-Mu adalah Engkau selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk perjanjian baru ini. Kami yang bukan umat Tuhan menjadi umat-Mu. Kami yang di luar daripada bangsa Israel menjadi umat Tuhan karena kemurahan Kristus, karena belas kasihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini biarlah Engkau bawa kami untuk selalu bersuka cita, karena hidup kami sudah dibeli dengan darah yang kudus, yang mengenapi dengan seluruh penderitanya sampai terakhir nyawanya diberikan pada kami, dan memberikan kemenangan di dalam kebangkitan yang besar bersama-sama dengan seluruh umat percaya. Kami menyongsong kemenangan selama-lamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya kembali